Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Pak Teddy Supriyadi, SHI, MAG, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan, nama saya Tiara Sanah dari kelas 1C Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka pemaparan materi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu makna ibadah. Makna ibadah secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya. Sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, ibadah menurut etimologis adalah diambil dari kata ta'bud yang berarti menundukkan dan mematuhi, seperti dalam perkataan tahriku mudbad yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah bermakna taat al-taat, tunduk al-kudhu, dan pengabdian al-tanasyaku. Adapun dalam istilah ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sementara menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya. Berdasarkan pengertian di atas, makna-makna dari ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah klasifikasi ibadah. Yang pertama, ibadah khas atau kasus atau ibadah mahdoh. Ibadah yang ketentuan pasti yakin telah ditetapkan oleh nas dan merupakan dari ibadah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Yang kedua, ibadah ammah atau umum, yakni semua perkataan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti makan, minum, dan bekerja mencari nafkah. Pada umumnya, ciri ibadah dari mahdoh, waktu, cara dan tempatnya telah ditentukan oleh nas, sehingga dalam ibadah mahdoh tidak boleh ada inovasi. Oleh karena itu, para ulama menetapkan suatu patokan atau kaidah dalam hal ibadah mahdoh atau kasus, yakni al-khus fi ibadati taufik. Hukum asal dalam hal ibadah adalah menggunakan perintah. Contohnya, dari ragam ibadah mahdoh atau khas atau lebih cenderung, yaitu sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Dan ada pula dalam hal yang berkaitan dengan ibadah muamalah, waktu, tata cara, dan tempat tidak diatur oleh detail, namun hanya rambu-rambu saja dan perlu diperhatikan. Oleh karena itu, para ulama membuat suatu patokan atau kaidah dalam bidang muamalah, yakni al-ashhu fi muamalati al-ibahah hatta yadulta ala dalili li tahrimi. Asal dalam perkataan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Contohnya seperti sewa menyewa, kerjasama, kehidupan bermasyarakat, transaksi ekonomi seperti jual beli. Yang ketiga yaitu fungsi ibadah, yang mendorong secara fitrah untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Selanjutnya membuat sesuatu tanpa tujuan dan mungkin, dan kita menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melarang dan menjauhi larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, kesahan suatu amal. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa amal dilakukan setelah sesuai dengan kehendak syara. Menurut fikih, sah merupakan lawan dari batal, dan perbuatan yang dihukumi sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Apabila memenuhi rukun dan syaratnya, syarat yaitu suatu perbuatan tidak sah kecuali ada syarat itu, tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. Contohnya, wudu adalah syarat sahnya sholat, tapi wudu bukan bagian dari sholat. Adapun rukun dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tidak sah kecuali ada rukun itu, dan ia bagian dari perbuatan itu. Contohnya, tidak sah sholat jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kedua, keikhlasan seorang hamba. Keikhlasan seorang hamba melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharapkan ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dan dua kalimat syahadat, sehingga tidak bersifat atau tidak terkena dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia, sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik terkecil. Dan yang ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Melaksanakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya. Kesungguhan dalam meningkatkan kualitas suatu ibadah dengan senantiasa didukung oleh kedalaman ilmu dan kebeningan hatinya. Dan yang keempat ada ittiba. Ittiba artinya mencontoh atau sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Dan yang kelima ada melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima atau tidak diterimanya ibadah seseorang sangat bergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral atau nilai yang terkandung. Ibadah itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beramal, hal ini misalnya bisa kita ambil contoh bahwa sholat bukan sebatas gerakan atau diawali dengan takbir dan diakhiri oleh salam, melainkan kemampuan diri dalam mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu prinsip-prinsip ibadah. Ada beberapa prinsip yang memperhatikan dalam melaksanakan peribadahan agar ibadah kita tidak terasa terbebani, dan ketika kita melaksanakan ibadah bisa merasakan dengan ringan, senang, tentram, dan nyaman. Yaitu prinsip-prinsipnya, yang pertama hubungan cinta yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 54, yang artinya, wahai sekalian orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum dia cinta dan kaum tersebut mencintai Allah.
Mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama, orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh seseorang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Dan yang kedua ada khauf. Khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadap Subhanallah wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembentukan keimanan seseorang. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 175 yang artinya sesungguhnya mereka itu tidak lain setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan kaumnya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan yang ketiga yaitu ada raja atau harapan. Adapun roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja atau harapan tidaklah menjadikan pelakuan terpuji kecuali bila disertai amalan. Firman Allah yang berkata, maka kami memperkenalkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harapan dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Khauf, rasa takut, dan roja, rasa harapan adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri kita atau seorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupan kita di masa sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi ini telah selesai dilaksanakan. Sebelum saya menutup pemaparan materi ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, perilaku dalam pembacaan materi tersebut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita tutup saja acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.